Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan Kak Tinus ya. Dan hari ini Kak Tinus yang akan memimpin kita pujian ya. Ya, sebelum memulai ibadah kita menaikkan pujian, Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah bernyanyi dan saatnya kita akan berdoa pembukaan dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Hosana. Oke. Selamat pagi teman-teman dan juga kakak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mendampingi kami. Juga berkati orang tua kami yang mendampingi kami di rumah. Berkati teman-teman kami yang tidak bisa sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa dan tiba saatnya kita akan bersukacita, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan kita naikkan pujian, yaitu setinggi-tingginya langit. Yeay, harus bertepuk tangan dan bersukacita ya adik-adik.
adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebagai tanda ucapan syukur kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan sambil persembahan kita ini bisa dikasih melalui rekening gereja, atau bisa disimpan dalam satu amplop, dan ketika nanti sudah bisa beribadah bersama-sama bisa kasih ke gereja ya adik-adik. Ya, terima kasih, dan kita akan naikkan pujian Give Thank, akan dinyanyikan oleh Abang Togu, dan doa persembahannya akan dipimpin oleh Abang Togu sekalian ya adik-adik. Thank you. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mengangkat satu pujian give thanks, syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, give thanks. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami berdoa untuk persembahan yang terkumpul. Kiranya tangan Tuhan memberkati dan berkenan menerima persembahan kami yang sedikit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Jaga hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini mengambil tema dendam itu
dosa. Siapa yang tahu dendam itu apa? Dendam adalah keinginan untuk membalas perbuatan yang tidak baik yang teman-teman kita lakukan terhadap kita. Coba sebutkan perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan terhadap kakak ataupun adik. Seperti menjambak rambut kakak, berebutan makanan, mainan, memukul adik atau abang sehingga berantem. Ya, akhirnya kita saling melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayo adik-adik, kita ambil Alkitabnya. Kita buka Kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judul perikopnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa Allah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pembacaan Alkitab kita sudah selesai. Sekarang, mari kita saksikan video berikut ini. Hei adik-adik, lihat! Itu kan anak-anak Yakub. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, dan saudara-saudaranya yang lain. Mau kemana mereka? Oh, rupanya mereka mau bertemu dengan Yusuf. Tapi, kenapa mereka menangis? Kami datang untuk menjadi budakmu, Yusuf. Kami datang mau menjadi budakmu. Jadikan kami budakmu. Ayah kita Yakub sudah mati. Sebelum ayah kita mati, dia berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka. Ya, kami telah berbuat jahat terhadap engkau. Kami sangat membenci kau karena ayah kita Yakub sangat mengasihi engkau.
Kami telah mencelakakan engkau dengan membuang engkau ke dalam sumur dan menjual engkau sebagai budak. Jadi, jangan mendendam terhadap kami. Kami ini masih saudara-saudaramu. Dan jangan membalas kejahatan yang kami lakukan kepadamu. Saudara-saudaraku, janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, kamu telah berbuat jahat terhadap aku. Kamu telah menjual aku, menjadikan aku budak. Kemudian, aku dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi lihat, aku sekarang menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir ini. Itu semua rencana Allah. Allah telah merencanakan kebaikan, yaitu dengan maksud untuk memelihara hidup umat pilihannya menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya ketakutan, takut Yusuf akan membalaskan dendam kepada mereka. Ternyata Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Dari cerita di atas, hal apa yang dapat kita pelajari dari dua tokoh, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya? Hal yang dapat kita pelajari dari saudara-saudara Yusuf adalah, yang pertama, mereka merasa apa? Takut dan tidak damai kalau Yusuf akan membalaskan dendam dan membalaskan kejahatan mereka. Yang kedua apa, adik-adik? Ya, mereka mau mengakui kesalahan mereka atas perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Yang ketiga, ya, mereka mohon ampun dan meminta maaf atas kejahatan dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, perbuatan jahat, apa yang akan kita alami? Yaitu perasaan takut, perasaan tidak damai. Perasaan itu akan kembali menjadi damai jikalau kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang yang kita perbuat jahat. Apa yang kita pelajari dari tokoh Yusuf? Yang pertama adalah Yusuf tidak mendendam. Walaupun Yusuf mempunyai kuasa untuk membalaskan kejahatan mereka, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Yang kedua, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan lagi. Yang ketiga, Yusuf memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya. Yang keempat, Yusuf percaya dan beriman bahwa peristiwa yang dia alami, yang dia jalani adalah rencana Allah untuk memelihara umat pilihannya. Yang kelima, di atas semuanya itu,
Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya, sehingga dia dapat berdamai, dapat berbaikan dengan saudaranya kembali. Mengapa Yusuf dapat mengampuni, memaafkan, dan tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan terhadap dia? Karena Yusuf memiliki kasih. Ya, karena kasihlah kita dapat memaafkan, karena kasihlah kita dapat mengampuni, karena kasihlah kita tidak mendendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Yusuf yang mau mengampuni, memaafkan, dan tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengampuni, mau memaafkan, dan tidak mendendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, karena kita memiliki kasih. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Gaya atau gerak dari ayat hafalan ini adik-adik dapat buat ataupun ciptakan sendiri. Nanti minta papa mama untuk videokan, kemudian dikirim ke grup WA AFM. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah membuat kartu maaf. Adik-adik dapat membuat kartu tersebut dari kertas HVS, kertas buffalo, atau kertas berwarna. Adik-adik dapat menulis kepada siapa adik-adik meminta maaf dan ucapan maaf yang akan adik-adik sampaikan. Kartu tersebut dapat adik-adik hias dengan bunga-bunga kering, manik-manik, ataupun adik-adik dapat mewarnainya dan menggambarnya sesuai dengan keinginan adik-adik. Atau kalau adik-adik ada yang punya printer, boleh di-print dari komputer. Setelah itu, minta mama papa untuk memvideokan kartu maaf tersebut dan ucapan yang akan adik-adik sampaikan kepada siapa. Berikut adalah contoh-contoh dari kartu maaf yang baik dihias sendiri maupun di print. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat dan doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama hari ini. Kami, anak-anakmu sekolah minggu Gereja Pok Citra Grand, dapat melakukan ibadah walaupun secara online. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana adik-adik kami harus belajar secara online. Berikan mereka semangat dan sukacita dalam belajar kepada adik-adik kami. Berdoa juga untuk setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu, agar Tuhan berikan kesehatan, berkat, dan rezeki, sehingga apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan.
Berdoa juga di masa pandemi ini Tuhan untuk setiap orang yang terpengaruh langsung seperti tim para medis. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan untuk merawat setiap orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona ini. Untuk orang-orang yang terinfeksi, Tuhan juga memberikan kesemangat untuk sembuh sehingga mereka dapat pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka, dan Tuhan juga yang akan memberikan mereka pekerjaan yang baik agar mereka kembali dapat bekerja dan menafkahi keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Pok Citra Grand, untuk pendeta dan setiap majelis. Tuhan juga memberikan kesehatan dan sukacita di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, dan berikan mereka juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat-jemaat di Gereja Pok Citra Grand. Berdoa untuk setiap jemaat Gereja Pok Citra Grand, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan jauhkan dari segala macam penyakit. Untuk kakak-kakak GSM, Tuhan berikan juga kesehatan dan kekuatan dan berkat di tengah studi dan pelayanan mereka. Terutama kakak-kakak GSM yang sedang menyusun skripsi, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran di dalam penyusunan skripsi mereka, sehingga skripsi mereka dapat selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh belajar dari tokoh Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat terhadap dia. Jadikan kami Yusuf-Yusuf kecil Tuhan yang mempunyai hati yang besar, hati yang luar biasa, sehingga kami dapat mengasihi, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat terhadap kami. Kami mau serahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai ya. Ditunggu video, aktivitas, dan ayat hafalannya. Sampai ketemu minggu depan. Bye.